Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam, Wih. Bang Koko. Di mana ini posisi? Namanya orang kampung ya, di kampung, Bang. Oh, bisa aja ngerendahnya. Orang kampung kan Bang kita. Gimana Bang? Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Keluarga sehat semua Bang. Ya alhamdulillah sehat. Gimana Bang? Gimana? To the point aja. Waktunya mepet kita. Oke Bang. Oke, nah ini kan udah migrasi ya Bang ya. Koin gua kan udah migrasi nih Bang. Nah katanya suruh nunggu 14 hari. Nah ini gimana maksudnya? Udah migrasi ya? Udah mending tuh. Udah. Lumayan lah buat beli cendol. Kenapa? Emangnya kenapa? Habis gimana? Apa suruh trading apa gimana? Nah ya itu. Maksudnya ke depannya gimana nanti? Apa trading kayak koin-koin lain itu? Apa ya gimana lah maksudnya? Mainnya tertutup bro. Oh mainnya tertutup. Ya kita tunggu aja. Nggak tahu kita suruh apa. Iya. Tapi kalau nggak salah sih kita nunggu informasi ada marketplace yang nanti mungkin di Autores ya yang diterima ke jaringan blockchainnya Pi Network-nya. Kita mungkin jadi pilot transaksinya nanti yang udah koinnya migrasi. Oke. Jadi bagi teman-teman yang belum KYC ya udah santai aja, santai. Iya. Atau teman-teman yang udah lulus, yang udah KYC tapi belum lulus, santai juga. Santai. Teman-teman yang udah lulus KYC koinnya belum migrasi ya santai juga, santai aja, nggak usah bingung, nggak usah galau, tenang aja. Iya kan keterangannya di di layar Pi Network itu kan yang sudah lulus KYC kan 1 juta ya Bang ya. Di seluruh dunia. Ya artinya kan ada 34 juta ya. Itu kemarin ya, hitungan kemarin ya. Nah, kalau hitungan bulan ini ya jelas mungkin udah beda lah Bang. Ya. Gimana Bang? Kalau menurut informasi ya, disclaimer dulu ya, kita juga nggak tahu sih ya. Sepertinya kalau untuk trading enggak sih Bang, bukan karena kan memang nggak ada di exchanger. Tapi kalau untuk pair to pair, misalnya transfer pioner ke pioner, saya ke Bang Koko ke transfer ke saya nih mungkin ya, sama-sama yang udah koinnya migrasi, mungkin boleh tapi nggak tahu. Tapi kalau boleh, artinya kan itu diperjualbelikan Bang. Iya juga sih ya. Sedangkan di keterangan kan nggak boleh. Tuker koin dengan janji rupiah kan nggak boleh. Tapi kalau tuker barang jasa, itu pun hanya ke marketplace yang terautorized Bang. Jadi saya pikir ini pair to pairnya pioner to apps Bang, atau ke marketplace ya, atau ke app yang terautorized ke blockchainnya. Jadi untuk masalah harga, sebenarnya kita nggak perlu ngomongin harga lah Bang, karena Pi nggak fokus ke harga, yang ada fokus ke ekosistem. Jadi seharusnya seperti kita pioner ya lebih fokus aja ke ekosistem. Pembentukan sebuah value Bang, sebuah nilai. Nilai ya Bang ya. Karena Pi tidak diperjualbelikan di exchanger, hanya untuk transaksi barang atau jasa. Artinya sifatnya Pi itu sebagai alat bayar atau sebagai alat tukar Bang. Gitu ya. Contoh nih Bang ya, Abang ini sebagai buyer misalnya, atau saya jadi vendor nih misalnya ya, Bang Koko, saya misalnya jualan bakso Bang Koko. Oke. Bakso, saya 1 mangkok, saya bandrol sama 1 koin Pi. Kalau Bang Koko memang rela ngelepasin koinnya, ya silakan makan bakso saya, Abang bayar pakai koin Pi, tapi bayarnya melalui platform. Ada pihak ketiga. Platform ini sebagai pihak ketiga Bang, sebagai penyedia layanan ya. Jadi terautorized. Nah di situ nanti akan ada transaksi yang tercatat di blockchain. Kemudian misalnya ada yang lain jualan di toko sebelah saya, misalnya jualan 2 mangkok bakso, bisa ditukar 1 koin Pi. Terus ada yang beli itu, bayar pakai Pi dengan 2 mangkok sama 1 koin Pi Bang Koko. Artinya saat itu nilainya berarti 1 Pi 2 mangkok bakso Bang. Berarti hampir mirip sama Bitcoin dulu Bang ya. Bitcoin yang dulu bayar pizza itu pakai 10.000 Bitcoin ya. Jadi Iya. Iya. Jadi gini,
Kemudian karena Bang Koko jualan bakso itu 2 mangkok pakai 1 pai, maka bakso saya nggak laku Bang, karena saya kemahalan. Akhirnya saya naikkan nih, saya turunkan harga baksonya. Saya 5 mangkok bakso bayar pakai 1 pai. Nah Bang Koko akhirnya pindah ke toko saya nih. Wih ini bakso nih 5 mangkok bisa bayar pakai 1 pai. Nah, akhirnya ya berarti detik itu ketika transaksi ya 1 painya 5 mangkok bakso. Kemudian waktu berjalan ada penyedia barang atau penyedia jasa, lama-lama kok ada yang pajang motor nih misalnya, ada motor lewat ya, artinya taruh ada yang pasang di toko itu motor, misalnya motor Ninja. Di situ dibanderol sama 1 koin pai Bang. Nah Bang Koko ini lihat nih tertarik, akhirnya udahlah ambil motor Ninjanya, transfer koin painya ke marketplace-nya sebagai pihak ketiga. Nah berarti setelah transaksi deal, ya itu artinya saat itu harga 1 painya berarti nilainya 1 motor Ninja tadi Bang. Berarti bisa disimpulkan gini Bang ya. Ini mohon maaf kalau salah ya. Berarti mekanisme pembentukan nilainya itu tergantung sesama pionernya ya. Ya tadi kepercayaan kan. Ya kepercayaan. Kemudian beberapa hari kemudian misalnya, atau mungkin contohnya di Cina ada yang bandrol 1 Land Cruiser misalnya, cuma 1 pai. Kemudian Bang Koko, tapi mungkin nanti ya, karena informasinya kan masih ada firewall. Tiap pioner nggak bisa transaksi di luar negaranya, artinya masih transaksi dalam negeri. Tentu mungkin pioner Indonesia hanya transaksi hanya di platform lokal. Tapi saya masih belum jelas, kita tunggu aja informasinya. Tapi ketika mungkin itu di Indonesia Bang. Tapi mungkin pioner Cina, pioner Vietnam, pioner Filipina, kemudian pioner negara-negara lain mungkin beda. Mungkin di Cina ada yang berani matok 1 Land Cruiser tadi ya dengan 1 pai. Jadi saat terjadi transaksi, ya artinya saat itu harganya 1 pai itu ya 1 Land Cruiser tadi Bang nilainya. Tapi di Indonesia kok cuma 1 motor Ninja ya Bang, ya itu tadi. Itu namanya konsensusnya di situ. Yaitu namanya pembentukan nilai dari sebuah koin yang berbeda dengan mekanisme koin-koin yang lain Bang. Ya, betul. Oke. Kayak gitu Bang. Jadi masing-masing toko, masing-masing platform ini akan beda. Ya masing-masing vendor beda. Ya misalnya saya jualan bakso tadi Bang. Ya kalau nggak ada pembeli kan berarti percuma Bang bisa pasang. Ya mungkin bakso harusnya diturunkan nilainya. Kan gitu. Nanti kan ada persaingan. Tergantung. Kita ada penjual, kalau nggak ada pembeli juga percuma Bang. Iya dong. Saya misalnya pasang 1 pai, 1 motor nih Ninja, 1 pai misalnya. Tapi orang-orang lihat kok di tempat lain sapu Lamborghini ya. 1 pai sapu Lamborghini, tentu motor saya nggak laku Bang. Iya dong. Mau nggak mau saya harus naikin bandrol nih, nurunin harga motornya. Mungkin jadi 0,0 sekian pai 1 Ninjanya gitu Bang. Itu salah satu kayaknya mekanisme seperti itu Bang, tapi saya nggak paham ya, disclaimer ya. Karena itulah mekanisme yang dibentuk. Seperti Bang Koko tadi sempat singgung Bitcoin. Ya. Bitcoin pun dulu seperti itu Bang. Tujuannya ya. Ya bukan masalah tujuannya, dulu mekanisme awalnya seperti itu. Ya. Karena tadi dulu nggak ada ICO kan, Bitcoin dulu nggak ada ICO Bang, ya. Ditambang baik melalui komputer, bahkan hanya dengan main game aja dulu dapat koin. Saya 2011 dulu hanya main game itu aja dapat koin ya, tapi kan kita nggak tahu dulu. Iya. 2010 ya dulu kan masih karena keterbatasan internet juga sih dulu Bang ya. Iya, jadi komunitasnya masih dikit. Ya. Terus di situ ya hanya tukar antar member aja Bang, sama-sama pemilik Bitcoin. Saya tukar ke dia tukar kita. Ada yang tukar dengan uang, bahkan ada yang tukar dengan pizza Bang. 1 pizza itu bahkan 10.000 Bitcoin. 2010 apa 2000 berapa kurang paham. 10.000 Bang ya. Kalau di tahun 2022 wah lumayan tuh. Ya. Cuman dari 2009 kemudian ke 2013 itu baru ada exchange Bang. Karena pas Satoshi Nakamoto kan sudah nggak jelas.
developnya nggak jelas. Ya. Artinya kalau ada yang bilang Pi Network itu scam ya, itu analisa ya itu wajar bang, wajar. Karena masing-masing punya analisa masing-masing yang berbeda betul. ya. Kita hormati analisa. Iya, apalagi plus 62. Ya. Oke, potong videonya. Apalagi plus 62 bang ya, plus 62 itu rata-rata pemain kriptonya hebat-hebat bang. Jadi Betul. mereka pada ngerti blockchain. Jadi seorang pioner itu ya dianggap halu, dianggap ini. Tapi memang bener bang, pada halu memang koin masih nol. Ada yang bilang $1.000, ada yang bilang sekian dolar ya, wajar. Tapi itulah Indonesia bang. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda satu. Nggak apa-apa bang. Yang penting perbedaan itu buat rame-rame, bukan jadi permusuhan ya guys. Ya itu Jadi, untuk nambah imun lah bang ya. Nambah imun. Ya nggak apa-apa. Ya karena kita jadi pioner itu kan nyari tawa, nyari saudara bang. Iyalah. Ya contohnya kita banyak teman dari teman-teman pioner yang lain, bahkan yang tadi yang nggak kenal di luar daerah, satu daerah. Tuh. Tapi ada juga tuh yang jadi musuh tuh gara-gara. Ada juga, ya bukan musuh sih, cuma apa ya? Hater saja. Beda pandangan, beda misi, beda visi. Rata-rata ya bang ya, rata-rata yang ngomongnya nggak enak nih ya di kolom komentar. Nah itu mungkin kayaknya Bitcoinnya mungkin kayaknya udah 50 sampai 100 Bitcoin tuh kayaknya. Saya rasa kalau yang yang bilang nyinyir gitu atau haters, ya itu wajar sih bang. Ya kadangkala karena keterbatasan dia kadang ikut-ikut orang karena mungkin kurang mendalami. Kadangkala memang dia terlalu ngerti dunia blockchain. Mungkin. Kadangkala dia terlalu paham dunia kripto, bagaimana mekanisme pembentukan dengan ICO dan lain-lain, kemudian kapitalisasi pasar, kemudian liquidity pool itu. Ada juga yang dia bully, nyaci, haters itu memang bawaan lahir bang. Ya ada seperti itu. Dia kalau misalnya nggak bully sehari, dia kejang-kejang. Ada yang ada yang nggak nyaci sehari, dia masuk angin bang. Ada ya. Itu wajar, itu kewajiban dia. Dia kalau nggak bully sama aja dia nggak minum obat. Gitu. Ya ada, itu hal biasa sih bang. Ada juga kalau nggak nyaci kesurupan bang. Ada ya. Ada. Kemasukan banteng ya? Ya, banteng. Jadi nyeluduk gitu ya. Aduh, nyorok nggak enak banget kalau didengerin. Ini biasa sih bang, itu juga teman kita bang. Ya dia sebenarnya sama-sama pioner, cuma dia mungkin lebih ngerti kripto ya. Ya betul. Tapi sebenarnya kripto sekarang mekanisme pembentukan harganya kan memang katanya pasar. Ya. Ada di exchanger, itu kan di exchanger bro. Ketika ada ICO di situ, liquidity pool diluncurkan di exchanger. Ada ICO penggalangan dana dan lain-lain, itu untuk menentukan backup dana dari develop, untuk menentukan berapa sih harga peluncurannya di exchanger. Kemudian nanti ada yang buy, ada yang sell, ada yang hold, ada yang stake, kemudian ada yang borong dan lain-lain. Itu akhirnya terjadi pergerakan nilai atau grafik ya, itu di exchanger. Itu saat ini bang, dari 2014 sampai ke 2022 ini. Tapi Pi mungkin punya mekanisme yang berbeda. Mungkin dia mengikuti pergerakan dulu Bitcoin ya. Dulu Bitcoin nggak langsung di exchanger bang. Dari 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 itu baru ada exchanger. Namanya Mt. Gox kalau nggak salah ya, di Cina. Kemudian muncul lagi ada BTC Cina. Dan di Eropa, di Amerika waktu itu belum ada kayaknya. Belum ada bang ya. Tapi kayaknya kemudian menyusul ada Coinbase waktu itu, Coinbase. Coinbase kemudian, di Amerika bang ya. Terus Huobi nyusul, kemudian Binance nyusul, termasuk di Indonesia ada Indodax bang nyusul. Toko kripto. Jadi market itu menyediakan liquidity pool, likuiditas. Nah, contoh nih di Indonesia, kalau nggak ada exchanger, tentu tidak ada likuiditas bang. Kenapa? Di exchanger itu menyiapkan likuiditas sehingga ketika orang mau jual Bitcoin, ada loh likuiditasnya, ada uangnya untuk membeli atau membayarnya, bahkan ada orang yang siap membeli, bahkan ada orang yang siap serok atau orang yang jual. Itu disiapkan exchanger namanya.
Tapi Pi mekanisme sebagai alat pembayaran di mainnet tertutup. Ya. Jadi tidak fokus ke harga tapi fokus ke nilai karena sebagai pembayaran. Itu tadi Bang. Di Indonesia satu Pi dapat satu motor Ninja, mungkin di Vietnam dapat satu Fortuner misalnya, mungkin di Cina satu Pi dapat satu Lamborghini. Ya mungkin itu bisa terjadi. Tentu ada perbedaan. Nggak usah antar negara, mungkin antar platform aja, misalnya platform lokal di Indonesia ada PMI, ada TBJ, ada Pichen Mall, itu mungkin masing-masing toko beda mungkin nanti ya. Walaupun mungkin selisihnya nggak jauh. Ya kalau dia matok harga barangnya dengan Pi tinggi, pasti nggak laku gitu aja. Ya. Tentu kan kayak Bang Koko kan nggak mungkin pengen lepas Pi-nya dengan segampang itu kan. Wah, nggak Misalnya dong. bakso semangkok bayar pakai satu Pi kan kayaknya nggak mungkin dilepas Bang. Dilepas nggak Bang? Oh, ya enggak dong. Ya tentunya pasti mereka akan sedikit menurunkan harga Pi-nya. Sedikit menurunkan harganya. Misalnya satu mangkok bakso 0,00000 Pi misalnya. Ya. Itu pun transaksinya harus melalui platform yang terautomatis. Jadi datanya nanti akan tersinkron ke blockchain. Nah, dari transaksi ribuan bahkan jutaan transaksi itu tadi nanti, itu akan menjadi mekanisme. Mungkin sama CT diambil tengahnya, dirumus ya, diambil tengahnya untuk menentukan nilai saat peluncuran di exchanger. Mungkin di situ. Tentu ini prosesnya masih lama Bang, lama dan panjang. Pasti itu, karena nggak segampang itu Bang. Kalau misalnya langsung diterapkan di harga, langsung meluncur exchanger harga $1.000, ya berapa duit CT harus nyiapin nyiapin likuiditasnya kan begitu. Makanya enclosed mainnet situ konsensus, kepercayaan sesama si penambang, baik penyedia barang, penyedia jasa, atau pembeli itu sendiri. Yang nyediain barang kalau matok dengan harga yang tinggi, ya pasti nggak laku. Kemudian ketika harga rendah atau harga tinggi, nggak mungkin juga rata-rata pioner jarang yang mau melepas Bang. Iya dong. Ya tetap nanti ada demand-nya ada tinggi. Kalau demand-nya tinggi, mungkin kalau masing-masing platform nyiapin barang yang mewah, ya taruhlah misalnya mobil Pajero 100 Pi mungkin masih banyak gitu yang lepas Bang. Saya yakin. Tapi siapa di Indonesia ini yang mau nyiapin segitu Bang? Ya saya rasa makanya bertahap Bang. Ya, semuanya perlu proses. Perlu proses. Ya begitu sih. Makanya kalau ada yang bilang halu ya wajar Bang. Ya. Wajar. Biar perbedaan. Ya, namanya juga revolusi. Yang jelas Pi bukan uang gratis Bang. Pi bukan scam. Pi bukan penipuan. Kalau ada yang bilang scam, ya kita analisa dulu. Nah, Mari saya potong dulu Bang ya. Saya rasa ya kalau scam ya, semua koin itu kan koin dan token, semua itu berpotensi scam Bang. Semua Bang. Semua. Bahkan jangankan yang masih di mining, apalagi yang mudah murah tanpa mungkin ya, yang sudah ada di exchanger itu aja potensi scam banyak. Contoh banyak koin-koin scam. Ada Terra, ada Luna, ada macam-macam ya. Bahkan dulu saya sempat tahun berapa ya dulu kita kenal token namanya Cipe. Itu ada di digital exchange Bang. Dulu ya saya cuma tahu sih, dikasih tahu orang, saya beli. Ya kalau dibilang mungkin ratusan juta mungkin dulu ya ruginya ya. Tapi ya udahlah, itu resiko. Ya cuman jadi apa ya? Beban mental, beban moral. Misalnya kita ngenalin ini lo Cipe gitu. Tapi karena keluar modal, Bang. Tapi ya udahlah, itu contoh yang udah jelas di exchanger ya. Termasuk Bitcoin, Bang. Kalau kita mau nyari kripto untuk dibeli atau investasi, kita kan harus analisa developnya, fundamentalnya, utilitasnya, use case-nya, berapa mungkin ada cukongnya, berapa market yang ininya, adopsinya, financial adopsi, ada mungkin negara yang adopsi, kan kita harus analisa. Tapi menurut saya, koin yang berpotensi scam itu Bitcoin, Bang. Bitcoin ini koin angin masalahnya. Developnya nggak jelas. Bang, saya potong dulu Bang. Awas abang nanti dibully loh ngomong Bitcoin scam. Ya nggak apa-apa, bully mah biasa Bang. Ya itu sih.
ya kontroversi kan, disclaimer ya. Yang saya sampaikan disclaimer, belum tentu saya benar. Tapi itu bisa terjadi semuanya kripto. Ya. Bukan berarti ini harganya udah begini, udah bagus. Bukan masalah harga ya Bitcoin ya. Bitcoin itu kan bisa pump, bisa dump tinggi, macam. Ada koin ya, YFI itu juga mantap. Ada bang koin yang harganya lebih di atas 1 M sekarang. Nggak tahu kan? Tahu apa ya bang? Orang taunya Bitcoin harga paling mahal. Enggak, lebih banyak. Ada yang di atas 1 M. Besok saya tunjukin ya. Tungguin ya. Oh ya. Nanti saya tanya sama ini senior saya namanya Om Charles. Itu suhu yang ngajarin kita trading dulu. Itu sih bang. Kalau apa intinya proses jangka panjang. Siapa yang komitmen, ya saya kan nanti dia akan menyampai pada settle-nya. Ya kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi masa depan. Tapi ketika kita ada kesempatan, ada informasi, ambil posisi. Jangan gagap era bang. Iya. Gini bang, Bitcoin pun dulu ya awal diluncurkan dulu kan juga nilainya 0 bang. Ya kan? Iya. 0 juga. Iya bang. Orang sebenarnya, iya. Tujuan Bitcoin dulu sebenarnya sebagai uang bang, sebagai alat pembayaran. Ya. Cuma mungkin dulu masih takut ya, atau karena mungkin orang belum masih pemanasan. Pertama kali diluncurkan namanya kripto bang, jadi orang masih tabu. Ya, masih tabu. Jadi apa sih kripto? Nah kan itu saya rasa diluncurkan itu hanya sebagai pemanasan sih bang, supaya orang lama-lama lambat laun dia akan mengenal sebuah kripto. Dulu Bitcoin belum ada namanya bang, belum ada. Itu karena ada komunitas berkembang di berbagai daerah, mungkin di masing-masing negara, akhirnya komunitas itu menamakan sebagai cryptocurrency. Akhirnya sampai sekarang semua produk dari berupa kripto baik koin atau token disebut cryptocurrency gitu bang. Semuanya ada di blockchain. Ada yang punya blockchain sendiri, ada yang numpang blockchain. Itu bang. Ya, kalau yang numpang itu namanya token ya bang ya. Kalau yang punya blockchain sendiri koin ya. Sebelumnya disclaimer bang, saya itu orang kampungan, jadi apa yang saya sampaikan itu banyak salahnya pasti ya. Ya sama aja bang. Jadi sorry buat teman-teman yang merasa tersinggung atau tersungging, mohon maaf ya. Tidak ada maksud begitu. Ya kami hanya edukasi semampu kita ya, karena kita sebagai orang kampung ya. Jadi mohon maaf jika ada salahnya, ada salah kata, salah ucap, mungkin salah sangka, salah paham ya mohon maaf aja bang. Gitu bro. Jadi untuk teman-teman pioner semua yang harus kita lakukan adalah ya kita dukung platform-platform marketplace terutama ya di Indonesia ya. Ya kita dukung karena di situ adalah salah satu bagian dari kontribusi. Bayangkan Bray, mereka itu keluarin tenaga pikiran untuk membangun utilitas ekosistem. Ya PMI, ya TPG, ya Epicen Mall, mereka itu nggak cuma modal bacot loh bro. Mereka modal pikiran, modal tenaga, modal uang bro. Modal uang juga. Kalau segampang itu bilang scam ya kelewatan loh bro. Ya cuma memang kadang ya kontroversinya orang ada yang semangat banget sampai dianggap gila. Ya memang kadang-kala perlu kadang-kala yang bisa memahami proyek kayak gini ya dianggap proyek gila bang. Iya. Karena mau buat uang baru istilahnya, kayak seolah-olah loh bang. Padahal sudah ada rupiah, ada dolar, ada ini. Tapi gini bang ya, ini masalah kripto ya. Ini saya ambil contoh di lain kripto ya. Dulu kan mesin pencari itu kan Yahoo bang ya. Nah setelah ada Yahoo ada Google tuh kan. Iya. Nah dulu Google itu mengajak Yahoo untuk bekerja sama kan bang ya. Iya. Nah akhirnya sekarang Yahoo sahamnya diakuisisi oleh Google. Ya, kemudian itu, apalagi BlackBerry ya bang ya. Ya itu udah tahu semuanya. Nah ya tahu. Itu kita ambil contoh dari situ aja sih bang. Ya, yang jelas buat pioner tetap semangat ya. Nah, ini khusus untuk teman-teman pioner yang lagi komitmen ya kecilnya, plus buat teman-teman pioner yang mungkin realistis ataupun buat teman-teman para haters atau para nyinyirers ya biar nambah pusing, serasa mabok kecubung. Bang, mabok kecubung. Saya ada yang bilang kalau mabok kecubung itu muter-muter katanya. Kecubung kayak apa kita nggak tahu kan. Tapi ada yang bilang begitu ya biar makin mabok kecubung aja.
Biar makin pusing bang ya. Iya. Saya tunggu nih komennya nanti ya, para kecubung ya. Komen di itu ya, di Haris Munir ya. Nanti saya upload bang, kan bang kok diupload aja di channel bang Koko. Oke. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa sih. Upload bareng-bareng. Biar rame. Ya. Yang penting kita nggak bully orang, kita nggak cari musuh, kita nggak cari kawan, kita hanya cari kawan aja. Ya. Jadi banyak kawan itu banyak rezeki bang. Nyari saudara itu susah bang. Betul. Kalau nyari kawan gampang bang. Cukup 1 menit. Ya nyari lawan. Contohnya nih ya, nih ada orang lewat nih. Lewat gini saya ludahin. Gitu. Langsung jadi musuh bang. Langsung dibentak bang. Tapi kalau nyari saudara, kadang 1000 kebaikan belum tentu dianggap saudara. Itu bang. 1000 kebaikan belum tentu dianggap keluarga. Itu bang susah. Makanya kita tuh kan nyari saudara, bukan nyari musuh, bukan. Yes. Jadi itu bang. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang lebih senior ngerti kripto, sorry ya guys. Silakan kalian buat video, mungkin buat apa yang lain. Ya sebenarnya teman-teman itu sudah dikasih masukan sama Pak Haji TT itu. Siapa Pak Haji siapa? Chandra Teja. Nah itu udah termasuk mewakili sih. Maaf Pak Haji. Maaf Haji ya. Ya tapi nggak tahu itu Haji apa ya? Apa orang umum kayak kita? Ya mungkin. Tapi ya beliau itu orang baik bos, orang baik. Cuma memang cara penyampaian begitu itu sudah berdasarkan data yang beliau miliki. Jadi nggak ada salahnya, beliau itu benar sudah nggak salah. Tapi kan memang pemahaman beliau sampai di situ gitu loh. Jadi wajar. Jadi itu hal yang wajar gitu. Orang kita sama-sama pioner aja beda kok. Apalagi yang bukan pioner. Beliau itu orang baik. Jadi jangan disalahkan. Karena manusia tempatnya salah dan lupa ya. Ya dia juga nyari rezeki juga bang. Oh gitu ya? Iya. Ya udahlah nggak apa-apa bang. Oke bang. Oke itu aja. Buat teman-teman pioner semua ya tetap semangat petirnya ya. Jadi bagi kalian yang masih komitmen silakan petir. Mudah-mudahan nanti akan ada hasilnya. Amin. Mungkin tidak minggu ini, mungkin minggu depan. Nggak minggu depan, mungkin tahun depan. Ya. Kalau tahun depan mungkin tahun depannya lagi. Depannya lagi. Oh ya mungkin depannya lagi. Depannya lagi. Kita tidak ada yang tahu ya. Jadi sabar, nikmati proses. Kalau misalnya hal ini scam, kita tidak ada yang tahu. Kalau Pak ini bakal sukses, kita juga tidak ada yang tahu. Lebih baik kita mencoba bang daripada nggak mencoba sama. Tapi mudah-mudahan doa para pioner semua yang positive thinking, mudah-mudahan sukses. Amin. Ya. Karena positif itu adalah sebuah energi, getaran. Karena getaran itu sebuah frekuensi ya, getaran. Sifatnya sebuah energi positif bang, yang akan menimbulkan hal positif di sekitarnya. Kira-kira kayak gitu. Bahkan kita diem aja. Kita itu mengeluarkan getaran bang, frekuensi, energi. Contoh nih bang, kita diem begini bang. Tapi pikiran kita itu kan gerak bang. Lebih rumit dari dunia seisinya pikiran kita bang. Muter nggak karuan. Itu seperti serumit mengatur galaksi pikiran kita. Ya. Ngatur galaksi itu repot bos. Lebih repot lagi isi otak kita itu udah kemana-mana ya. Oke guys, terima kasih untuk teman-teman pioner semuanya. Oke, mohon maaf ada salah kata, salah paham, salah ucap. Jadi untuk teman-teman kalian semangat aja dan dukung terus platform-platform yang ada di Indonesia, PMI, TPG maupun PCMOL khususnya Indonesia ya. Karena nanti sebuah platform yang akan menjadi wadah untuk pioner Indonesia. Jangan telat klik petirnya. Jangan telat petirnya, bantu. Syukur-syukur kalian bisa jadi vendor. Kalau saya orang kampung bang. Tapi mudah-mudahan sih kita mau coba nanti kita coba sesuai. Kalau saya misalnya saya cuma bisa jualan sandal jepit ya nggak masalah. Saya juga mungkin nanti jualan sandal jepit ya. Atau mungkin saya mau jualan cendol, saya mau jualan aqua nih 1 dus. Misalnya saya cuma punya 10 dus, ya nggak apa-apa. Ada yang beli nih pakai pai, nanti akuanya habis ya sudah, itu bagian kontribusi saya semampu saya gitu. Jadi bagi kalian yang nyinyir nggak penting banget gitu lah, orang yang lain pada kontribusi kalian malah kayak bebek mewek. Bukan bebek dungu ya, tapi bebek mewek. Aduh. Oke bang. Oke ya. Makasih ya ngobrol-ngobrol santainya bang ya. Oke ya. Semoga Bang Haris sukses ya. Ya amin doanya. Salam buat keluarga di kampung bang ya. Siap.
Siap. Oke, kalau gitu ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.